Puji Tuhan, apa kabar saudara-saudara seiman? Saya berharap Anda tetap semangat dan hidup penuh dengan pengharapan kepada Tuhan, sekalipun ada batasan-batasan yang sedang membatasi kita saat-saat sekarang ini. Selama 1 minggu yang telah kita lewati ini, tentunya banyak perubahan-perubahan yang tiba-tiba terjadi tanpa kita ketahui sebelumnya. Kalau seminggu yang lalu, saya menyampaikan bahwa ada banyak negara yang sudah memutuskan untuk lockdown. Dan tentunya membawa dampak yang sangat serius, baik di sektor politik, sektor ekonomi, dan sektor sosial. Sekarang, lockdown bukan hanya diambil keputusan oleh sebuah negara, tetapi lockdown juga terjadi di kota-kota, di desa-desa, bahkan di kampung-kampung memutuskan untuk lockdown. Apa toh lockdown itu? Tema firman Tuhan yang saya sampaikan minggu ini adalah bagaimana menghadapi lockdown. Apa itu lockdown? Lockdown artinya situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi sedang darurat. Lockdown juga bisa berarti sebuah negara atau sebuah kota atau sebuah desa atau kampung atau rumah yang menutup aksesnya, menutup perbatasannya agar tidak ada orang yang bisa masuk atau keluar dari negaranya, dari kotanya, dari desanya, di kampungnya, dari daerahnya atau dari rumahnya. Ketika suatu negara atau kota atau kampung atau rumah, sebuah rumah memutuskan untuk menutup perbatasannya, aksesnya, sehingga orang yang di dalamnya tidak bisa keluar, dan orang yang dari luar tidak bisa masuk, maka hal ini tentu sangat tidak menyenangkan dalam hidup ini. Karena ketika seseorang tidak dapat punya akses, terputus aksesnya, maka ia tidak dapat melihat dunia luar. Geraknya dibatasi. Dia terkunci, tidak bisa bergerak bebas. Dia tidak bisa berjumpa dengan teman-temannya. Dia tidak bisa kumpul dengan komunitasnya. Tentunya kehidupan orang yang seperti ini akan mengalami kejenuhan, kebosanan, dan bisa stres. Namun, semua hal tersebut di atas, bila mana tiba-tiba bisa terjadi, baik di negara kita, di kota kita, mungkin di kampung kita, di daerah kita, bahkan di rumah kita, tentunya ada tujuan yang jelas kalau sampai terjadi, yaitu tujuannya agar virus corona yang sedang menyebar kemana-mana ini, penyebarannya bisa dihentikan. Itulah tujuannya kalau terjadi lockdown. Sebenarnya istilah lockdown ini bukan hanya terjadi di zaman kita saja. Di zaman Alkitab, peristiwa-peristiwa ini juga tercatat, terjadi. Misalnya, dalam sebuah cerita kisah keluarga Nuh, yang bersama-sama dengan binatang-binatang sepasang-sepasang yang telah masuk di bahtera Nuh, apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Kejadian 7 ayat 16-17, Kejadian 7 ayat 16-17, dikatakan seperti ini, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Ayat 17, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Dari kisah ini, saya menunjukkan kepada saudara bagaimana Tuhan membuat pembatasan, pemisahan antara semua keluarga Nuh, termasuk binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu, dengan air hujan yang meluap, yang akan menutupi seluruh bumi. Contoh yang kedua,
yang saya mau tunjukkan kepada saudara, ketika Tuhan akan menulai Mesir dengan kematian anak sulung, maka datanglah perintah Tuhan kepada orang-orang Israel, agar orang-orang Israel itu masuk ke dalam rumah dan tidak boleh keluar sama sekali sampai pagi hari. Hal itu dicatat dalam Keluaran 12 ayat 22 sampai 23. Keluaran 12 ayat 22 sampai 23 dikatakan seperti ini. Kemudian kamu harus harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ayat 23 dikatakan, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menolainya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Nah, peristiwa yang ketiga, saudara bisa lihat ketika Samaria dikepung oleh musuh, kota Samaria terisolasi. Orang yang sudah di dalamnya tidak bisa keluar. Dan orang yang dari luar tidak bisa masuk kota Samaria. Peristiwa yang keempat dicatat di Alkitab tentang Yeriko telah melockdown kotanya karena orang Israel. Hal itu dicatat dalam Yosua pasal 6 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Pada waktu itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Bahkan di dalam Yesaya pasal 26 ayat 20, 21. Yesaya 26, 20 dan 21. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Jadi ada berbagai keadaan dan situasi yang terjadi yang ditulis di dalam Alkitab, di mana mereka mengambil suatu keputusan untuk menutup akses, menutup jalan, menutup komunitas, komunikasi, dan membatasi diri mereka. Ketika semua akses terkunci, ada banyak orang juga akan mengalami hal ini. Komunitasnya terkunci, komunikasinya terkunci, mata pencahariannya juga terkunci. Seperti yang kita alami sekarang ini, ibadah-ibadah di gereja juga terkunci. Bahkan bisnis usaha mulai terkunci. Semua gerak kita terkunci. Nah, sekalipun suatu saat mungkin negara ini kita tidak tahu, bisa juga mengambil keputusan untuk lockdown seperti negara-negara yang sudah mendahuluinya. Atau kota kita, atau kampung kita, atau daerah kita mengambil sikap dengan seperti kota-kota yang lain, yaitu lockdown, karena supaya mencegah virus ini tidak semakin menyebar kemana-mana. Sehingga dengan lockdown itu membatasi diri, akses dari luar atau dari dalam tidak bisa keluar. Tentunya dalam perkara ini, satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa sekalipun sekitar kita ini seakan-akan terkunci, masih ada hal-hal yang tidak terkunci dalam hidup kita. Saya ulangi, masih ada hal-hal yang tidak terkunci dalam hidup kita. Apa saja yang tidak terkunci dalam hidup kita? Yang pertama,
hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah terkunci. Perhatikan hal ini. Hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah terkunci. Yang kedua, kebenaran Tuhan yang telah kita dengar dan kita percayai juga tidak pernah terkunci. Doa-doa kita tidak pernah terkunci. Apakah saudara percaya dalam hal ini? Kebaikan Tuhan tidak pernah terkunci. Pengharapan kita kepada Tuhan juga tidak pernah terkunci. Hubungan kita dengan keluarga tidak pernah terkunci. Kasih Tuhan kepada kita dan kasih Tuhan kepada keluarga kita tidak pernah terkunci. Kebaikan kita kepada sesama kita tidak pernah terkunci. Pengampunan kita kepada sesama tidak pernah terkunci. Saling memaafkan tidak pernah terkunci. Kreativitas kita tidak pernah terkunci. Bahkan mimpi-mimpi, cita-cita kita pun tidak pernah terkunci. Pemberian kita pun tidak pernah terkunci. Dan saya mau katakan, masih banyak lagi yang ada pada kita yang tidak pernah terkunci. Tidak bisa dibatasi. Dan tidak bisa dikubur, tidak bisa diperkecil, bahkan tidak bisa dihilangkan. Saya mau mendorong saudara mulai firman Tuhan pada hari ini. Mari hargai yang saudara dan saya miliki yang masih ada sekarang ini. Mari hargai. Sebab kalau kita tidak menghargai semuanya itu, maka satu saat betul-betul apa yang sedang kita hadapi ini akan mengunci kita. Karena situasi demi situasi semakin tidak menentu. Kalau kita tidak menghargai sesuatu yang tidak terkunci dalam hidup kita, maka kita benar-benar akan mengalami sungguh-sungguh akan terkunci, tertutup. Apa saja yang membuat kita bisa tertutup? Apa saja yang membuat kita bisa kehilangan semua berkat Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Padahal Tuhan ingin memberkati kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Tetapi kita bisa terkunci, tertutup berkat Tuhan dalam situasi seperti ini. Apa saja yang membuat kita bisa mengalami terkunci? Yang bisa mengalami kita terkunci, yang pertama, kalau pikiran kita biarkan berpikir negatif terus. Saya ulangi, yang pertama, kalau pikiran kita biarkan selalu berpikir dengan hal yang negatif. Tuhan ingin kita memikirkan yang positif. Supaya segala sesuatu yang tidak terkunci. Kalau kita memikirkan yang negatif, maka itu adalah salah satu membuat segala sesuatu terkunci dalam hidup kita. Yang kedua, yang menyebabkan kita terkunci adalah perkataan kita sendiri yang selalu memperkatakan kepada diri kita, kepada orang lain tentang perkataan-perkataan yang negatif. Ingat, perkataan kita itu menentukan buah hidup kita, menentukan karakter kita. Kalau perkataan kita negatif, maka buah yang kita hasilkan juga akan negatif. Yang ketiga yang menyebabkan kita bisa terkunci yaitu sikap atau tindakan kita yang bertentangan dengan jalan-jalan Tuhan. Ada 3 hal minimal yang menyebabkan kita terkunci. Yang pertama, pikiran kita yang negatif. Yang kedua, perkataan kita yang negatif. Yang ketiga, sikap atau tindakan kita yang bertentangan dengan jalan-jalan Tuhan. Jadi sesungguhnya kita memang sekarang sedang menghadapi situasi yang mencemaskan, serba tidak jelas, mengkhawatirkan, menggoncangkan, bahkan goncangan-goncangan ini semakin keras rasanya. Kita rasanya serba terbatas sekarang ini. Bahkan di antara kita kemungkinan terancam kehilangan usaha, kehilangan bisnis, kehilangan pekerjaan kita karena situasi ini. Seakan-akan ada di antara kita sudah tidak punya pengharapan lagi. Namun kita harus tahu, di dalam situasi yang tersulit sekalipun, dengarkan ini, kita punya Tuhan yang tidak pernah tersentuh
oleh situasi keadaan yang sedang kita alami. Hari-hari ini banyak toko tutup, semua dibatasi, semua usaha sepi, tidak adanya sumber yang baru, terbatasnya apa yang kita miliki. Tapi dengar, sekalipun seluruh dunia ini tergoncang, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan. Dan dengarkan ini, kita semua sudah ditentukan hidup di tengah-tengah dunia yang pasti tergoncangkan. Bahkan langit pun akan tergoncangkan. Namun firman Tuhan mengatakan kita sudah ditentukan sebagai anak-anak kerajaan dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita akan tetap aman dan tidak akan tergoncang sekalipun sekitar kita tergoncangkan. Hal itu sudah ditulis dalam Ibrani pasal 12 26 sampai 28. Ibrani 12 26 sampai 28. Saudara baca ayat ini bahwa kita adalah anak-anak dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan situasi sekitar kita akan tergoncang, tapi kita tidak akan tergoncangkan. Oleh sebab itu mari kita mengucap syukur dalam perkara ini. Mari kita buktikan kebenaran firman Tuhan ini bahwa semua boleh lockdown. Tetapi saudara dan saya akan mengalami situasi yang tidak akan terkunci. Sadarilah itu, pertahankanlah iman serta kesetiaan kita. Mari kita sadar ada banyak hal yang tidak terkunci dalam hidup kita. Kita pasti akan melewati semuanya ini dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Saya akan mengakhiri dari sebuah kisah dari kehidupan Yusuf. Sudah lihat, sejak Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, kehidupan Yusuf yang tadinya penuh dengan pengharapan, penuh dengan masa depan, sekarang hilang semuanya. Hidupnya jauh dari pengharapan. Dia sudah tidak punya masa depan. Dia jadi budak yang kehilangan haknya. Bahkan oleh karena difitnah, dia dipenjara tanpa tahu kapan berakhirnya dia keluar sebagai seorang narapidana. Namun sudah lihat, sekalipun ia dibatasi oleh keadaan dan situasi yang sangat gelap. Lihat ini, Tuhan tetap bisa bekerja di tengah-tengah gelapnya penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Dan sudah dapat membuktikan melihat dari kisah Yusuf. Walaupun sebagai budak, apapun yang ia kerjakan, Tuhan membuat dia berhasil. Walaupun dia sebagai narapidana, apapun yang dia kerjakan, Tuhan membuat dia berhasil. Semua di sekitar kita membatasi dia. Tetapi rohnya tidak pernah terkunci. Hubungannya dengan Tuhan tidak pernah terkunci. Dan saudara harus dengar yang satu ini, yaitu mukjizat Tuhan tidak pernah terkunci. Ketika saat dan waktunya Tuhan tiba, Tuhan mengangkat, mempromosikan Yusuf dalam waktu semalam. Dia menjadi orang yang terhormat setelah Firaun. Apakah saudara percaya? Semua yang sedang kita lewati saat-saat ini, itu hanya sebuah persiapan, pelatihan untuk setiap kita akan mengalami seperti Yusuf. Dipromosikan oleh Tuhan. Jadi, melalui firman Tuhan, pada hari ini, saya mendorong saudara, percayalah dan hargailah apa yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan pasti akan memberkati kita semuanya. Dan kita semua bisa melewati semua situasi ini penuh dengan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih oleh karena anugerah Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami boleh menerima sebuah pesan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Di tengah-tengah situasi yang sangat mengkhawatirkan. Di tengah-tengah situasi goncangan-goncangan yang makin keras. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu datang kepada kami hari ini. Untuk menyampaikan pesan. Sekalipun situasi keadaan di sekitar kami akan membatasi kami. Akan membuat kami terkunci. Tetapi ada hal-hal yang di dalam hidup kami yang tidak pernah terkunci. Hubungan kami dengan Tuhan, pengharapan kami dengan Tuhan, mimpi-mimpi kami, hubungan kami dengan sesama, bahkan doa-doa kami
tidak pernah terkunci. Segala sesuatu, apapun yang membatasi kami, tapi sesungguhnya kami punya Tuhan yang tidak pernah tersentuh oleh keadaan situasi yang sedang kami alami. Bahkan Tuhan kami, Tuhan yang mampu melepaskan berkat Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar ini. Kami akan membuktikan kebenaran Tuhan yang akan datang dalam hidup kami. Seperti kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan Yusuf, maka ini juga akan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya, sekalipun tubuh kami, keadaan kami serba dibatasi sekarang ini, tetapi roh kami tidak terkunci. Bahkan hubungan kami, mujizat dari Tuhan tidak pernah terkunci. Di depan kami ada masa depan. Di depan kami ada pengharapan. Di depan kami ada anugerah yang besar yang siap untuk melawat kami, siap untuk datang dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Kami mau menyerahkan hidup kami dan keluarga kami di tengah-tengah situasi seperti ini untuk terus membangun iman, kesetiaan, pengharapan kami dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan kepada anak-anaknya, tapi Tuhan akan mempermuliakan anak-anaknya di tengah-tengah kesukaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami kembalikan puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus, kiranya berkat Tuhan hari ini turun atas kami. Sepanjang minggu ini kami hidup di dalam berkat Tuhan. Sepanjang minggu ini kami hidup dalam perlindungan daripada Tuhan. Sepanjang minggu ini kami boleh menerima kesehatan daripada Tuhan. Sepanjang minggu ini kami boleh menerima keselamatan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit, kami boleh mengalami terobosan, breakthrough. Sesuatu yang tidak lazim terjadi dalam hidup kami. Bahkan itu di luar pikiran kami, di luar ekspektasi kami. Semua terjadi dalam hidup kami. Sebab Tuhan kami, Tuhan yang hidup. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.